Wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya. Ini saya akan mempresentasikan tentang Naguib Al-Atas yang membahas tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, sebelum ke konsep Islamisasi ilmu pengetahuan, terlebih dahulu kita akan membahas tentang biografi dari Naguib Al-Atas. Sayyid Muhammad Naguib Al-Atas atau nama lengkapnya adalah Sayyid Muhammad Al-Naguib bin Ali bin Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Beliau lahir tanggal 5 September tahun 1931 Masehi. Beliau adalah seorang cendekiawan dan filsuf muslim saat ini dari Malaysia. Beliau menguasai ilmu teologi, filsafat, metafisika, sejarah, dan literatur. Beliau juga menulis berbagai buku di bidang pemikiran dan peradaban Islam, khususnya tentang sufisme, kosmologi, filsafat, dan literatur Malaysia. Pendidikan dan masa kecil Naguib Al-Atas. Beliau lahir di Bogor dan pada usia 5 tahun beliau menempuh pendidikan dasar di Johor, Malaysia. Namun pada saat pendudukan Jepang, yaitu Jepang menguasai Malaysia, ia pergi belajar ke Jawa, yaitu untuk belajar bahasa Arab di Madrasah Al-Urwatul Wuthqa di daerah Sukabumi. Setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1946, dia kembali ke Johor untuk menyelesaikan pendidikan menengahnya. Beliau tertarik mempelajari sastra Melayu, sejarah, dan kebudayaan Barat. Beliau Universitas Malaya. Pada saat beliau di sana, beliau menulis rangkaian rubaiyat seperti sebuah karya literatur, dan Some Aspect of Sufism. Kemudian beliau melanjutkan studinya ke Institute of Islamic Studies di McGill University, Montreal, Kanada. Tahun 1962, beliau menyelesaikan program pascasarjananya dengan tesis Raniri and the Wujudiyah of 17th Century Aceh. Di Universitas London, beliau bertiba bimbingan Profesor A.J. Arbery dari Cambridge dan Dr. Martin Links. Tesis doktornya adalah studi tentang dunia mistik Hamzah. Perjalanan karir akademiknya, dia mengawalinya menjadi seorang dosen, kemudian dia banyak membina perguruan tinggi terutama di daerah Malaysia. Pada tahun 68 sampai 70, dia menjabat sebagai ketua departemen kesusastraan dalam pengajian Melayu. Pada tanggal 24 Januari 72, dia diangkat menjadi profesor bahasa dan kesusastraan Melayu. Karya-karya beliau antara lain mulai tahun 1970 sampai tahun 2011, beliau banyak sekali mengeluarkan karya-karya, di antaranya seperti ini tadi semua, yang kemudian karyanya tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Persia, Turki, Urdu, Malayalam, Indonesia, Prancis, Jerman, Rusia, Bosnia, Jepang, India, dan Korea, serta Albania. Menurut konsep dari beliau, ilmu itu adalah sebuah makna yang datang dalam jiwa, bersama dengan datangnya jiwa kepada makna dan menghasilkan hasrat serta kehendak diri. Pendidikan itu sendiri merupakan suatu proses penanaman sesuatu ke dalam diri manusia, dan kemudian ditegaskan bahwa sesuatu yang ditanamkan itu adalah ilmu. Tujuan dalam mencari ilmu terkandung dalam konsep ta'dib. Ilmu menurut Al-Atas, beliau mendefinisikan ilmu sebagai satu kesatuan antara orang yang mengetahui dengan makna dan bukan antara yang mengetahui subjek ilmu dengan yang diketahui. Unsur-unsur makna ini dikonstruksikan oleh jiwa dari objek-objek yang ditangkap oleh indera ketika jiwa menerima iluminasi dari Allah, dan berarti unsur-unsur tersebut tidak terdapat dalam objek-objek yang ada. Sebagai agama yang datang dari Tuhan, Islam tidak hanya memperhatikan dimensi fisik, tetapi juga dimensi jiwa.
Konsep Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Naqib Al-Athos, Islamisasi ilmu pengetahuan dan pendidikan menurut Al-Athos ialah tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat Islam. Karena kenapa? Karena tantangan pengetahuan yang disebarkan ke seluruh dunia Islam oleh peradaban Barat. Islamisasi pengetahuan berarti mengislamkan atau melakukan penyucian terhadap sains produk Barat yang selama ini dikembangkan dan dijadikan acuan dalam wacana pengembangan sistem pendidikan Islam agar diperoleh sains yang bercorak khas Islami. Kita tengok ilmu pengetahuan sejati itu terdiri atas pengakuan terhadap tempat yang tepat bagi Allah dalam urutan being dan eksistensi. Beliau menegaskan tempat merujuk kepada letaknya yang wajar dalam sistem. Ilmu pengetahuan tanpa pengakuan terhadap eksistensi Tuhan bukanlah merupakan ilmu pengetahuan yang sesungguhnya. Ilmu pengetahuan value laden yaitu ilmu pengetahuan yang syarat akan nilai. Ilmu pengetahuan ini tidak bersifat netral sehingga ilmu pun tidak dapat berdiri bebas nilai. Ilmu tidaklah bebas nilai akan tetapi syarat nilai atau tadi disebut dengan value laden. Nah, di sini dikatakan sains Barat itu tidak dibangun berdasarkan wahyu, akan tetapi berdasarkan hanya logika atau rasional manusia. Akibatnya ilmu pengetahuan, nilai-nilai etika dan moral yang diatur oleh rasio manusia terus-menerus berubah-ubah sesuai dengan pemikiran manusia itu sendiri. Kebenaran dan realitas dalam pandangan Barat tidak diformulasikan atas dasar pengetahuan wahyu, karena pengetahuan Barat itu berdasarkan logika atau rasio saja. Oleh karena itu, sains dalam Islam itu di sini menempatkan wahyu sebagai sumber ilmu dan untuk alat ukur sebuah kebenaran akhir. Wahyu menjadi dasar bagi kerangka metafisis untuk mengupas filsafat sains sebagai sebuah sistem yang menggambarkan realitas dan kebenaran dari sudut pandang rasionalisme dan empirisisme. Realitas dan kebenaran dalam Islam bukanlah semata-mata pikiran tentang alam fisik dan keterlibatan manusia dalam sejarah. Namun, ia dimaknai berdasarkan kajian metafisika terhadap dunia yang tampak dan tidak tampak, yaitu seperti jiwa manusia. Sumber pandangan Islam itu tidak berdasarkan pada metode dikotomis seperti objektif dan subjektif, historis dan normatif, tetapi berdasarkan pada realitas dan kebenaran dipahami dengan metode yang menyatukan, yaitu tauhid. Nah, karena pandangan Islam ini bersumber pada wahyu yang didukung oleh akal dan intuisi atau perasaan manusia. Tujuan dari pendidikan Islam serta tujuan Islamisasi ilmu pengetahuan, antara lain tujuan pendidikan Islam itu menanamkan kebajikan dalam diri manusia. Inti dari tujuan pendidikan itu adalah untuk menanamkan manusia menjadi lebih baik, atau seperti yang diteladani oleh Rasulullah, yaitu uswatun hasanah. Implikasinya dalam tujuan pendidikan Islam, yaitu pendidikan Islam diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkualitas dalam bidang intelektual, dan yang paling mendasar adalah nilai-nilai moral agama selalu membimbingnya. Sedangkan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan tujuannya dapat menolak posisi sains modern sebagai sumber pencapaian kebenaran yang paling otoritatif dalam kaitannya dengan epistemologis, karena banyak kebenaran agama yang tak dapat dicapai oleh sains yang hanya berhubungan dengan realitas empirik. Nah, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.